Selamat malam semuanya. Ternyata semua bisa mendengar dengan cukup jelas ya. Oke. Sebelum kita mulai juga saya boleh bertanya nggak sama teman-teman semua di sini? Teman-teman semua, di antara teman-teman ada nggak yang malam ini sudah join, anaknya udah pada tidur? Pokoknya di rumah udah tenang, udah nyaman, anaknya udah pada tidur, suami sudah pulang, sudah makan, semua sudah bisa duduk di depan layar dengan nyaman. Ada nggak? Kakak Sekar bayinya baru tidur. Malah heboh Bu Rumi sambil nemenin anak belajar. Belum, ternyata ya anaknya masih lari, suami masih di kantor. Tapi kenapa pada bisa di depan Zoom sekarang? Itu berarti 2 acungan jempol, bahkan 1000 acungan jempol untuk teman-teman. Masih pada rempong tapi bisa stay di depan Zoom saat ini. 1000 acungan jempol untuk teman-teman. Sekarang saya mau tanya, di antara teman-teman di sini yang sudah join, ada nggak yang join di mobil? Jadi belum sampai rumah, tapi join dalam perjalanan di Bu Olga tuh, dia di mobil loh join ya. Bu Revi, Bu Latifah. Aduh, ternyata ya teman-teman di sini demi kelasnya Pak Hengki, demi kelasnya Bu Aa, masih repot dengan anak, repot dengan suami, repot dengan kerjaan, tapi semuanya stay di sini karena mau konsen dengan kelas yang akan kita bagikan di malam hari ini. Jadi kayaknya 1000 acungan jempol, bahkan Ibu Komalasari di motor. Bu, gimana caranya ya join di motor ya? Saya agak bingung loh Bu, joinnya di motor loh Ibu Komalasari loh. Berarti 2000 acungan jempol untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Malam hari ini masih repot, tapi mau konsen di depan kamera Zoom, karena mau dengerin materi yang bagus banget, yes. Karena materi malam ini akan dibagikan tentang The Chemistry of Essential Oil. True essential oil adalah berkah yang luar biasa yang Tuhan berikan, tapi ada ikatan kimia ya di dalamnya. Seperti apa sih ikatan kimianya? Walaupun itu adalah satu hal yang alami yang Tuhan berikan, tapi gimana ya cara kerjanya dengan adanya ikatan kimia ini ya? Nah, itu yang akan diberikan oleh pembicara kita di malam hari ini. Beliau adalah orang yang paling tepat, Bapak Hengki Soekardi, orang yang paling tepat membawakan ini, karena beliau memang sudah merupakan certified nih teman-teman Bapak Hengki Soekardi. Jadi, Bapak Hengki bukan hanya platinum di Young Living Indonesia, tapi beliau juga adalah supervisor certified care instructor. Jelas beliau sangat kredibel untuk membawakan materi di malam hari ini. Kalau begitu saya langsung undang aja ya. Pak Hengki, selamat malam. Halo, kedengeran suaranya? Kedengeran jelas dong Pak. Terima Bahkan kasih energi yang positif Livi. Bapak tuh nyampe loh di saya loh. Oke, senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan, beberapa wajah juga sudah dikenal. Pernah ikut kelas ya, tapi masih ingin ikutan malam ini, ya luar biasa banget seperti kata Bu Lisa ya, sangat luar biasa malam ini. Malam yang sangat prime time-nya, kesibukan anak-anak juga mesti harus dilakoni, kesibukan kenegaraan di masing-masing rumah juga harus dilakoni, tapi tetap mau menyempatkan diri, itu hal yang luar biasa yang perlu dianjungi jempol. Terima kasih buat kehadirannya, semoga diskusi hari ini, pembelajaran hari ini kita boleh sama-sama belajar dan saling mencintai produk yang living, di mana IO-nya saat ini yang terbaik di dunia. Mudah-mudahan terus. Amin. Amin. Maka dengan demikian Pak Hengki, saya persilahkan untuk Pak Hengki membagikan gitu ya. Essential oil, berkah yang luar biasa dari Tuhan, anugerah dari alam. Tapi kenapa sih kita mau bicara tentang the chemistry of essential oil? Saya persilakan untuk Pak Hengki. Selamat belajar, selamat bersenang-senang, selamat mendapatkan ilmu baru teman-teman. Silakan Pak Hengki. Ya, terima kasih Bu Lisa. Teman-teman, selamat malam sekali lagi ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Waktu kita sangat singkat banget, kurang lebih 1 jam. Tapi ya sesuatu yang basic bisa kita manfaatkan. Perlu nggak sih belajar chemistry? Sebenarnya perlu nggak perlu gitu ya. Teman-teman nggak perlu belajar chemistry yang terlalu dalam banget, terus baru pakai produk-produk IO dari yang living ini. Nggak usah belajar pun harus tetap pakai gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa belajar yang chemistry, setidak-tidaknya teman-teman akan lebih bijaksana dalam waktu memakainya. Jadi tidak sembrono, lebih mencintai, lebih menghormati ciptaan Tuhan ini. IO ini kan ciptaan Tuhan ya. Dan bisa membagikannya buat downline-downline atau orang-orang yang membutuhkannya dengan lebih bijaksana.
baik sarannya maupun mungkin buka kelas ya. Hari ini saya juga ditemani sama Bu A. Kalau dari gambarnya Bu A di rumah tetangga tuh ya, karena beda latar belakangnya sama saya. Nggak, dia ada di depan saya. Bu A akan bantu saya untuk membagi slide-slide-nya. Jadi nanti ketika saya bilang next, Bu A akan pindah slide berikutnya. Ya, jadi saya bisa tenang, fokus untuk memberikan bahan pengajaran chemistry yang hari ini ya, basic chemistry sebenarnya of EO. Oke. Nah, itu saya sama Bu A. Jadi judulnya hari ini adalah The Chemistry of Essential Oil. Buat teman-teman yang baru kenal saya atau belum pernah bersua, salam kenal, salam jumpa di Zoom. Nama saya Hengki, saya istri Bu A, ya, masih sampai sekarang, suaminya Bu A. Dengan istri saya Bu A, ya. Bisa teman-teman mungkin banyak menemukan wajah Bu A di IG gitu ya, di Your Life Essence. Kadang-kadang saya juga muncul. Nah, kemudian kenapa saya bisa ada di sini? Tentunya ada pengalaman di mana kami mengalami turbulence kehidupan rumah tangga, gitu ya. Nah, kehidupan rumah tangga kami ternyata membuat kami berkenalan lah dengan Young Living. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti training. Karena training untuk Essential Oil itu nggak mudah. Kebetulan dari Care USA datang, kemudian saya ikut. Harusnya 2 tahun kemudian saya harusnya jadi instruktur. Cuman semangatnya cuma kayak Coca-Cola ya di depan doang. 2 tahun berlalu, akhirnya saya ngulang lagi untuk mengambil sertifikatnya di tahun 2018. Akhirnya 2019 saya lulus ujian. Saat itu harus yang terdekat ada di Singapura dan Malaysia ya. Jadi saya harus ke sana untuk ikut ujian praktek, demonstrasi dan segala macam. Itu sebabnya tahun 2021 saya coba belajar lagi untuk jadi supervisor, supaya nih orang-orang di Indonesia nih kalau mau belajar menjadi instruktur tuh nggak harus jauh-jauh banget ya, nggak harus ke Amerika atau harus ke Singapura. Ketemu saya aja nanti saya berhak untuk memberikan jabatan instruktur buat orang-orang di Indonesia. Mudah-mudahan Anda tertarik sehingga meramaikan dan mempercepat penyebaran ilmu IO ini ke teman-teman kita, saudara kita di Sabang sampai Merauke. Oke, kita mulai nih ya. Disclaimer dulu ya, teman-teman, supaya kita nggak kena kondak nih semuanya. Semua bahan yang dibuat dan share di sini hanya merupakan bahan pembelajaran berasal dari buku-buku, riset, pengalaman kami, keluarga, klien, dan bukan pernyataan resmi dari Young Living. Penegasan kembali semua produk Young Living tidak untuk mendiagnosis, mengobati, menyembuhkan penyakit apapun. Siapapun yang menderita penyakit atau punya masalah kesehatan mental sepatutnya berkonsultasi dengan tenaga profesional. Terakhir, mohon maaf bila ada sharing yang kurang berkenan. Di sini kami tidak ada maksud menyinggung atau membandingkan kondisi siapapun. Ya, siap teman-teman? Nah, kita akan masuk slide nih. Slide ini saya mengajak teman-teman kalau masih punya waktu, coba dong menghampiri peppermint-nya, dan cedarwood-nya, taruh di meja gitu ya. Ditunggu 1 menit. Kalau Mbak semua di sini pasti ngerti ya cedarwood-nya ada di mana, peppermint ada. Kalau nggak ada, peppermint juga cukup, peppermint atau lemon itu sudah sangat membantu. Kalau cedarwood-nya lagi nggak ada ya, baru habis di diffuse Pak, waduh. Dan kata Mbak Putri ini, siap kata Mbak Lidiana Aryani, wah luar biasa ya. Peppermint-nya dipakai, cara gimana? Diteteskan di telapak tangan, diactivated seperti biasa ya, 3 kali ke kanan, kemudian dihirup. Hidupnya nutupin mulut ya. Berasa banget napasnya tuh benar-benar seakan-akan nyedot sampai ke belakang kepala. Sedot sekuat-kuatnya. Nah, sisanya taruh di tengkuk. Ya. Sisanya taruh di tengkuk, jangan dekat mata karena nanti matanya kelilipan. Kita peppermint aduhai banget ya rasanya. Nah, itu buat peppermint. Buat yang sudah mendapatkan cedarwood di mejanya, nah ini ada kekhususan. Cedarwood tolong tetesnya di jempol. Ya, jadi jempol kanan ya. Ada 2 tuh jempol kita tuh, ada 4 ya. Kiri kanan atas bawah ya. Nah, jempol yang kanan yang tangan. Nah, jempol itu ditetesin cedarwood. Setelah ditetesin cedarwood di atas jempol, taruh aja. Tempel di atas langit-langit mulut kita. Di atas langit mulutnya masing-masing ya, jangan mulut tetangga. Ya.
Sekali lagi ya, peppermint tetesnya di telapak tangan, activated, terus sirup kuat-kuat, setelah itu sisanya tempel di tengkuk. Adem kan, hasil segar ya. Jadi itu akan membuat kita lebih fokus untuk menghadapi pembelajaran hari ini. Yang punya cedarwood, taruh di di jempol tangan kanan, diteteskan satu tetes saja, kemudian taruh di langit-langit mulut. Ya, ada yang nanya gunanya buat apa? Kalau peppermint biar kita lebih fokus, biar kita bisa siap menghadapi pembelajaran hari ini, biar seger. Nah, kalau pakai cedarwood buat apa? Teman-teman pasti ada yang pernah ikut kelas chemistry di sekolah, pernah ada yang ikut chemistry mungkin udah dapat diploma, atau mungkin pernah masuk sekolah teknik kimia atau biologi ya, itu dapat pelajaran chemistry atau kedokteran. Tentunya setiap orang punya rasa takut. Kebanyakan orang takut akan pelajaran kimia nih. Nah, pelajaran kimia itu waktu kita takut-takutin itu seperti kita ditakut-takutin waktu makan jengkol misalnya gitu ya. Ada orang yang sebenarnya belum pernah makan jengkol nih, tapi waktu dibilang kamu pernah makan jengkol nggak? Rasanya, waduh, kalau kamu makan itu rasanya bau banget, terus kamu juga jadi enek. Nah, waktu kita dengar itu, kita jadi nggak kepengen kan? Karena udah takut-takutin. Sama tuh dengan chemistry. Dulu mungkin ada pelajaran-pelajaran tertentu, terutama chemistry, kita suka kabur-kaburan. Nilainya nggak pernah lebih dari angka 5. Kalaupun di kuliah tuh nilai-nilai matematikanya C terus. Nah, itu akan mempengaruhi mental kita. Belum apa-apa, udah keblok. Nah, sama dengan pelajaran chemistry hari ini gitu ya. Waktu dengar kata chemistry kayak rumit banget ya. C10, H20, waduh. Mengulang masa lalu saya pada dibully gitu ya sama sama pelajaran tersebut, dan itu akan membuat kita merasa pokoknya yang namanya chemistry, matematika bukan gua lah, bukan gua. Emak gua aja bilang, lu memang gak cocok di pelajaran-pelajaran seperti ini, cocoknya di hafal-hafalan. Nah, itu akan membuat mental block. Bagaimana menghilangkan mental block? Tentu dengan IO. Nah, IO disarankan adalah cedarwood. Apa yang kita pelajari hari ini tuh, baik peppermint, cedarwood tuh boleh dimanfaatin ya buat anak-anak kita, anak-anak tetangga juga boleh, yang menghadapi kesulitan fokus atau pembelajaran. Ya, ingat ya, cedarwood di jempol kanan, taruh di langit-langit mulut kita. Jangan jempol tetangga ya, jempol. Oke, kalau sudah siap semuanya, amin. Oke, semua saya melihat wajah-wajah yang sudah siap, mental blocknya sudah dihilangkan, dan sudah merasakan cedarwood. Wow, rasanya kata Mbak Dia. Ya, kita akan masuk slide berikutnya. Nah, kita akan masuk ke basic dulu ya. Kenapa sih Tuhan ciptain tumbuhan? Karena kalau kita tahu, kita akan lebih menghayati, kita akan lebih menghormati, dan kita akan mencintai IO tersebut. Apakah sebagai penghias keindahan sajakah? Karena bumi yang gersang itu tidak indah. Apakah hanya sebagai penghias? Apakah sebagai bahan makanan sajakah? Karena kan pasti tumbuh-tumbuhan itu ada yang bisa kita makan. Ya, terutama orang Sunda ya, kebanyakan makan sayur dulu kalau di warung Sunda ya. Saya pikir kalau kita perang dunia yang paling survive itu orang Sunda. Karena setiap tanaman tumbuhan bisa dimakan tuh. Apa jadi dunia tanpa tumbuh-tumbuhan? Pernah terbayangkan nggak apa jadi dunia tanpa tumbuh-tumbuhan? Tuhan menciptakan tumbuhan tuh agar kelangsungan manusia tetap terjaga. Believe it or not, kalau tumbuhan nggak ada, jangankan manusia, binatang pun tidak bisa hidup. Benar-benar tidak bisa hidup. Jadi kita sangat tergantung akan tumbuh-tumbuhan tersebut. Di mana ada tumbuh-tumbuhan yang sehat, itu akan memberikan kebaikan bagi kelangsungan hidup manusia dan hewan tentunya. Tanpa mereka, kita nggak bisa hidup. Luar biasa ya. Kenapa bisa begitu ya? Sabar, sabar, tahan. Saya melihat wajah-wajah yang sudah mau nanya nih, kenapa begitu sabar? Ini baru slide pertama ya, rekan-rekan. Sabar, masih ada slide berikutnya. Yuk, kita akan pelajari kenapa tumbuh-tumbuhan itu penting buat kita. Oke. Nah, ini kelangsungan hidup bersumber pada tumbuhan. Wah, luar biasa ya. Mungkin kalimat ini teman-teman baru dengar gitu ya. Kelangsungan hidup saya bergantung sama tumbuh-tumbuhan, bukannya bergantung sama OGV ya, kelangsungan hidup kita. Buah sampai dapat tidak. Bener, ini bener banget. Kelangsungan hidup kita tuh bersumber pada tumbuh-tumbuhan. Banyak hal ya. Yang paling
lagi sekarang adalah masalah efek rumah kaca. Jadi itu para peneliti melihat gas karbon adalah musuh bagi bumi, musuh besar banget ya. Karena gas karbon itu tuh dihasilkan dari mana aja, dari aktivitas kita maupun dari alam. Alam juga menghasilkan gas karbon. Nah, gas karbon itu terus dihasilkan, akhirnya numpuk di atmosfer. Nah, waktu numpuk di atmosfer gitu, cahaya matahari itu harusnya nembus atmosfer itu dan diserap oleh bumi. Ketika diserap oleh bumi, ada sebagian dipantulkan kembali. Nah, waktu dipantulkan kembali, harusnya pantulnya keluar tuh dari atmosfer. Tapi enggak, ternyata memantul kembali ke bumi. Jadi kayak tektok ya, bumi, atmosfer. Jadi tektok-tektok gitu, akhirnya panasnya terjebak, dan kita sebut itu efek rumah kaca. Bayangkan ketika kita masuk ke rumah kaca tumbuh-tumbuhan, nah, 5 menit masih enak ya, coba udah 20 menit kayak panas banget gitu ya. Nah, itu efek rumah kaca ya, di mana suasana dalam rumah tersebut panasnya nggak hilang dan terperangkap. Nah, itu terjadi di bumi kita, di mana gas karbonnya udah banyak banget gitu ya. Tapi sebenarnya kan musuh atau tidak ya? Karena karbon itu tuh gas utama bagi kehidupan di bumi, karbon. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan karbon, kita juga membutuhkan, makhluk hidup juga membutuhkan karbon gitu ya. Nah, tumbuh-tumbuhan ini membutuhkan gas karbon yang paling banyak. Masalahnya, gas karbon itu tuh sudah melebihi ambang batas. Kenapa kita tahu? Ya, karena akhirnya kita melihat tuh efeknya. Kutub utara, kutub selatan mulai meleleh, kena kepanasan, kemudian beberapa hewan yang tadi ya butuh suhu dingin, dia mulai, beberapa sudah mulai tidak tahan karena menambah derajat panasnya bumi, tanah maupun perairan gitu. Jadi mereka mencari cara gimana caranya gitu. Sebenarnya perang gas karbon itu sudah dilakukan oleh Young Living nih. Teman-teman yang pernah ikut acara Gary yang di Hawaii atau pernah dengar ceritanya, sebenarnya kita cuma dengar cerita bahwa sandalwood, Hawaii sandalwood itu adanya di Hawaii gitu ya. Tapi ada di cerita yang sangat menyentuh hati di balik kenapa Gary Young dan tim menanam Hawaiian sandalwood di sana gitu. Nah, masalahnya adalah Gary Young melihat waktu itu bahwa tanah di Hawaii itu makin lama makin besar, terjadi erosi atau terjadi proses deforestasi gitu ya. Jadi lama-lama tanah itu kalau dipegang jadi kayak pasir. Nggak kayak tanah kita di Indonesia ya, tanahnya itu masih lembut, terus masih bisa ditanam. Tapi tanah yang jelek itu lama-lama kan jadi pasir. Dan kita bisa melihat efeknya itu di gurun pasir. Nah, kenapa Gary dan tim membuat sandalwood di Hawaii? Kita sebagai project untuk melakukan proses reboisasi atau forestisasi di sana, supaya tanah-tanah di Hawaii pun bisa terselamatkan dan akhirnya juga bisa dinikmati oleh kita. Kenapa tanah perlu diselamatkan? Ini kan pertanyaan berikut ya. Oke deh, tumbuh-tumbuhan memang butuhkan gas karbon. Nah, apa hubungannya dengan tanah? Sabar ya, kita lihat slide berikut ya. Nah, ini restorasi hutan di Hawaii gitu ya. Mengapa penting? Ternyata ada 2.800 hektar tanah subur di Big Island. Sekarang, Gary Young dan tim itu mendedikasikannya untuk membangun hutan sandalwood yang berkelanjutan. Ini merupakan, kita merasa terhormat juga ya, tentu bangga karena kita bagian dalam keluarga besar yang Living internasional ya. Jadi ketika Gary Young dan tim berusaha mendedikasikan hutan di sana untuk sandalwood, kita merupakan bagian di dalamnya dan merupakan kebanggaan. Mengapa hal ini penting? Bila kita bisa memahami cara kerja Tuhan dan menjadi pentingnya bahwa kelangsungan manusia itu bergantung dari tumbuh-tumbuhan ini, kita akan mengerti bagaimana IO bisa bekerja di dalam tubuh kita, bahkan bisa lebih bijaksana dalam menggunakan IO dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya. Kalau suara saya kurang jelas atau kecepatan, di chat ya. Nanti Bu akan lihat apakah memang perlu diulang lagi beberapa slide gitu ya. Jelas banget kata Mbak Rachel, jelas jelas semua, aduh kompak semua di sini ya.
Nah, teman-teman tentu tahu dong ya, ini pelajaran chemistry yang sederhana nih. Tadi kita belum ketemu nih rumus chemistry nih. Udah slide berikutnya baru muncul ya. Dari tadi ngapain aja gitu. CO2 dan O2. Kita udah tahu dong CO2 itu, oh slide-nya kok nggak muncul. Di saya muncul slide-nya. Di buah muncul. Coba diulang lagi ya. Jadi kita udah tahu dong banyak senyawa kimia di udara gitu ya. Paling terkenal tentunya adalah gas CO2 dan O2. CO2 teman-teman tahu dong itu namanya karbon dioksida karena memang rumus ini rumus yang waktu di sekolah saya sih ini rumus senyawa yang pertama yang saya kenal CO2 karbon dioksida. Apalagi kita kenal di udara O2 yaitu oksigen gas yang kita hirup. Nah sudah muncul lagi kata Mbak Putih. Terima kasih ya untuk diingatinnya ya. Jadi gas karbon itu ada di udara. Siapa yang mengambil gas CO2 ini? Tumbuh-tumbuhan. Jadi Tuhan sudah merancang kehidupan dunia ini dengan sangat indah dan perfect. Jadi CO2 ini diambil oleh tumbuh-tumbuhan. Buat apa? Buat pertumbuhan dia. Tanpa CO2 ini, dia tidak bisa bertumbuh. Karena proses fotosintesis itu butuh CO2. Jadi, kalau bisa para peneliti memikirkan bagaimana ya mengurangi ambang batas CO2 di atmosfer, sebenarnya Tuhan sudah pikirkan caranya, yaitu tumbuh-tumbuhan. Ya, karena mereka tumbuh-tumbuhan akan mengambil CO2 ini. 40% dari karbon tersebut diserap oleh tumbuhan, masuk tuh ke dalam tanah. Jadi kalau teman-teman lihat background slide ini tuh ada gambar C di tanah. The C itu terikat, terkumpul di tanah, dan inilah yang memberikan kehidupan buat mikroorganisme di bawahnya, di bawah lahan. Jadi bawah lahan itu, kita jangan anggap remeh gitu ya. Masalah kita sering injak-injak, tapi di dalam itu ada kehidupan mikroorganisme yang luar biasa. Jadi dalamnya itu ada Pak RT-nya, ada Pak RW-nya gitu ya. Ada lurah desa, ada kode pos masing-masing, kompleks sekali. Dan di situ ada kehidupan. Nah, mereka lah yang menyerap 40% karbon dari yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, kalau C-nya hilang, karbon kan C, CO2. C-nya hilang nih, diserap oleh tanah, oleh tumbuh-tumbuhan. Sisanya apa? O2. Nah, luar biasa ya chemistry ya. Teman-teman juga pinter nih. Kalau C-nya hilang, diambil tumbuh-tumbuhan, CO2-nya tinggal O2-nya. O2-nya kemana? Nah, O2-nya terlepas menjadi gas penting bagi kehidupan manusia. Jadi luar biasa ya, cara bagaimana Tuhan merancang dunia ini. Dia sudah memikirkan bahwa gas karbon itu sudah harus ada yang menyerap. Siapa tumbuh-tumbuhan? Begitu diserap, yang diambil cuman karbonnya aja. O2-nya kemana? O2-nya terlepas, dan itu penting banget bagi kehidupan manusia maupun makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Luar biasa ya. Jadi jangan meremehkan peran tumbuh-tumbuhan. Jadi sebenarnya kalau kita pengen memikirkan bagaimana mengurangi gas karbon di dunia yang sudah melebihi ambang batas, perbanyaklah tumbuh-tumbuhan, perbanyaklah kehidupan proyek yang seperti dilakukan oleh Gary Young dan timnya ya, di Hawaiian. Itu makin lama harus diperbanyak. Karena penting banget. Begitu tanah sudah jadi pasir, begitu tumbuhan makin berkurang, apa yang berkurang juga? Oksigen juga berkurang. Ya, oke. Sampai sini teman-teman jelas ya? Kita baru sedikit nih masukin chemistry-nya. Oke, kita akan lanjut gitu. Nah, jadi apa kita pelajari dari pelajaran 01 relevansinya dalam kehidupan? Tanah yang sehat akan menghasilkan tumbuhan yang sehat. Tumbuhan yang sehat akan menghasilkan iklim yang sehat atau weather dan climate yang sehat gitu ya. Iklim yang sehat akan menopang kelangsungan hidup manusia. Jadi ujung-ujungnya ada tanah yang sehat. Tanah yang sehat ada nggak di dunia ini? Ada. Tanah yang tidak sehat, banyak tanah yang tidak sehat. Kenapa tanah yang tidak sehat itu banyak? Karena kita sudah telanjur digembar-gemborkan di masa lalu bagaimana mengusir bugs, mengusir hama, dan meningkatkan pertumbuhan output dari pertanian dengan pestisida. Di dalam pestisida itu ada glyphosate. Kita juga pakai fungisida, herbicide, dan segala macam.
itu benar-benar membunuh hama. Tapi masalah nyerap ke tanah. Waktu nyerap ke tanah, kehidupan mikroorganisme yang Pak RT-nya ada, Pak RW-nya ada, lurahnya, kantor semua itu juga mati. Sehingga ketika mereka ingin tanam kembali, mereka mulai bingung. Kenapa? Tanahnya tidak sebagus yang pertama. Karena sudah tercemar oleh pestisida. Bahkan pestisida itu nggak mudah hilang gitu ya. Bisa terbawa dalam kehidupan manusia. Contohnya adalah misalnya kita makan telur ayam atau daging ayam. Telur berasal dari ayam yang hidup. Ayam hidup perlu jagung untuk konsumsi kehidupan mereka sehari-hari, biar mereka bisa semakin sehat dan bisa menghasilkan telur yang bagus. Gitu ya. Jagungnya ditanam di tanah yang kena pestisida. Padahal kita nggak menghirup pestisida loh. Si ayam juga mungkin nggak makan juga, nggak mengais tanah di pestisida. Tapi masalahnya jagung yang dikonsumsi sudah terkena pestisida. Mengalir ke tubuh ayam, kemudian mengalir lagi ke telurnya, dan telurnya masuk ke tubuh kita. Jadi kadang-kadang kalau kita scan tubuh kita tuh masih ada pestisida, ada glifosaid yang masih bertahan di tubuh kita. Dan itu bukan hanya bagus membunuh hama, itu bagus juga membunuh bakteri di usus kita. Saking bagusnya, bakteri yang baik pun mati. Kenapa? Karena terkena pestisida atau glifosaid. Ya, luar biasa efeknya ya. Sampai bakteri kita yang bagus pun ikut mati. Sehingga jangan heran, pencernaannya mulai bermasalah. Nah, kenapa? Karena bermula dari tanah yang tidak sehat. Sekali lagi, ini penting banget. Tanah yang sehat akan menghasilkan tumbuhan yang sehat. Tumbuhan yang sehat akan menghasilkan iklim yang sehat. Iklim yang sehat akan menopang kelangsungan hidup manusia. Tumbuhan yang sehat inilah yang sedang dikelola oleh Yang Living, Gary Young, dan tim. Sesuatu yang perlu kita angkat jempol, bukan hanya 2, 4 jempol kita acungkan, karena tumbuhan sehat akan menghasilkan IO yang sehat juga. Ya, ini relevansi 01. Luar biasa ya. Jadi buat teman-teman yang meragukan kasih Tuhan, meragukan cinta Tuhan, dia perhatiin loh, perhatiin tumbuh-tumbuhan tersebut. Karena ujung-ujungnya untuk manusia yang dia kasihi. Ya. Teman-teman pernah sadar nggak? Mana yang diciptakan lebih dahulu? Manusia atau tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan diciptakan lebih dahulu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya dibutuhkan oleh manusia. Ya, mari kita bersyukuri yang selama ini kurang memahami kegunaan Yang Living, ya cuma dikecok-kecok doa, dipakai-pakai. Bertobatlah bahwa ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang sedang melindungi kita nih, yang sedang melindungi kita. Karena kelihatan ya, tidak tampak, tapi sesungguhnya kasih Tuhan, pelindungan Tuhan itu kelihatan nyata di sekeliling kita, dan hari ini kita melihat tumbuh-tumbuhan yang sehat. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Kita akan belajar relevansi nomor 2. Tadi nomor 1 sudah lewat ya, sekarang nomor 2. Teman-teman yang telah datang, tidak apa-apa, karena slide biasa dibagi nggak ya? Oh nggak tahu ya, nanti tergantung Ibu Lisa deh. Kalau nggak tanya ke teman sebelahnya. Relevansi 02. Ternyata tumbuhan itu sudah berjodoh dari awal, sejak penciptaan gitu ya. Pada tumbuhan itu, kita bisa lihat kenapa berjodoh, karena di dalam tumbuhan itu ada essential oil dan fatty oil yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ini berguna banget. Dan Tuhan sudah ciptakan skemanya itu sesuatu yang perfect. Yang tahu kalau tadi kita lihat bahwa skema tentang CO2 ya, C-nya diserap, O-nya 2 dilepas, dan buat manusia itu skema yang luar biasa ya. Ternyata juga ada skema yang luar biasa ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan yang di dalamnya ada essential oil dan fatty oil. Ya, buat ahli kimia, buat yang ngerti kedokteran itu ngerti ya, bahwa di manusia itu ada namanya blood and brain barrier atau BBB. Blood and brain barrier. Jadi Tuhan sadar tuh ya, manusia nanti akan digempur oleh berbagai macam kondisi. Dunia yang tadi ya tercipta dengan baik, lama-lama akan mengalami penurunan gitu ya. Sehingga dia berhati-hati jangan sampai manusia ini sudah diciptakan nggak bisa bertahan di bumi gitu ya. Karena terlalu bermasalah dengan kondisi alam. Nah, makanya Tuhan menciptakan blood and brain barrier.
Blood and brain barrier ini merupakan sesuatu yang luar biasa banget karena menghalangi ada senyawa atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga ada barrier-nya, ada penghalangnya. Supaya benda tersebut tidak masuk ke darah, apalagi ke otak. Karena begitu bisa masuk ke darah, mengalir ke seluruh tubuh kita, ke jantung, ke paru-paru, ke otak, bahaya banget gitu ya. Coba bayangin pestisida gitu ya. Tiba-tiba tuh bisa masuk ke darah nih, dari luar. Tiba-tiba ada percikan, ke kulit kita. Nonong masuk ke darah. Padahal kita tidak minum pestisida tersebut gitu. Nah itu kan bahaya sekali. Nah langsung masuk ke paru-paru, jantung, seluruh tubuh kita, otak kita dengan cepat. Sehingga Tuhan sudah buat penghalang ya. Nggak boleh sembarangan nih. Ini kan ciptaan gua yang sangat sempurna. Jangan sampai bisa masuk ke darah, apalagi ke otak, gitu ya. Nah, Tuhan sudah ciptain. Hanya IO yang bisa masuk ke blood and brain ini. Nanti kita akan masuk ke slide berikut ya. Saya coba ceritakan bahwa Tuhan sudah buat skema luar biasa, di mana kita dibuat, tubuh kita dibuat barrier, jangan ada yang bisa masuk. Dan yang bisa masuk siapa? Essential oil. Nah, ini namanya jodoh. Kenapa? Karena Tuhan sudah tentuin nih. Kan kayak zaman Siti Nurbaya ya, dijodohin dari kecil atau dijodohin sejak dewasa kemudian jadi pasangan. Maka sebenarnya skema ini juga terkenal di Timur Tengah ya. Namanya apa ya? Memperkenalkan seorang pria dan seorang wanita sebelum menikah. Namanya apa ya? Semacam pertunangan. Ta'aruf. Mbak Dia tahu aja, Mbak Rumi, terima kasih, ta'aruf. Nah, ini udah kayak ta'aruf gitu loh ya. Jadi sudah berjodoh bahwa IO itu bisa masuk ke tubuh kita. Gitu. Ada lainnya yang bisa masuk ke tubuh kita? Nggak ada. Benar-benar nggak ada. Sehingga kalau ada ahli chemistry yang bisa menciptakan senyawa yang bisa masuk ke darah dan otak kita, chemistry itu kan kaya raya. Akan dicari rumusnya bagaimana caranya ada senyawa yang bisa masuk ke obat-obatan atau kimia-kimia sintetis yang bisa masuk ke darah atau ke brain. Nggak ada, kecuali IO. Itu ibaratnya kunci sama gembok gitu ya. Kunci sama gembok itu jodoh. Kalau dia nggak jodoh, nggak bisa kebuka tuh gembok ya. Misalnya kita ketemu sebuah peti ada gembok ya. Kita ketemu kunci nih. Ya. Apakah kunci ini bisa membuka gembok tersebut? Kalau bisa, kita akan bisa lihat isi kotaknya. Ternyata nggak bisa. Ya nggak bisa. Kita harus menemukan kunci yang ngepas. Kita lagi mau jalan ini mobil BMW di garasi rumah kita. Kita pasti cari kunci BMW-nya kan. Masa kita cari kunci mobil Avanza, walaupun sama-sama mobil, atau sebaliknya, apakah kunci mobil BMW yang mahal itu bisa membuka kunci mobil Avanza? Nggak bisa juga. Jadi itu sesuatu perjodohan yang luar biasa banget, yang butuh ketepatan. Ya. Walaupun kita ketemu kunci yang luar biasa di halaman rumah kita, yang bentuknya menarik, tapi kalau nggak bisa dipakai, nggak bisa membuka rumah kita, percuma. Harus ada kunci yang ngepas. Nah, kunci yang ngepas itu sudah Tuhan ciptakan di essential oil. Makanya tadi misalnya kita pakai peppermint buat fokus. Karena memang membuka alam kefokusan kita. Dia nggak membuka tempat lain, karena jodohnya di fokus. Tadi kita pakai cedarwood. Kenapa cedarwood kita pakai buat menghilangkan mental block? Karena memang jodohnya untuk membuka alam mental block kita. Dia nggak bekerja di tempat lain. Karena Tuhan sudah ciptakan masing-masing kunci dengan gemboknya, atau kita kenal dengan istilah receptor site, gitu ya. Jodoh banget gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu lah ya, udah pakai lavender, udah pakai lemon, udah tahu kan sebenarnya buat apa, bisa jelasin di sini. Karena jodohnya di situ. Gitu. Udah pakai ASI, kenapa? Karena jodohnya di situ. Karena reseptor site-nya di situ. Tuhan sudah bikin bahwa yang namanya IO peppermint itu ini loh, tempat lu mendarat. Jadi ketika kita menghirup peppermint, dia sudah punya tempat mendarat ya. Reseptor site-nya, dia nggak akan kemana-mana, dia nggak akan selingkuh gitu. Selalu di tempatnya gitu. Seperti burung merpati ya, selalu kembali ke pasangannya. Dia akan mencari pasangannya di tubuh kita.
Jadi nggak kemana-mana. Ya berjodoh dari awal. Ini adalah frasi nomor 02. Duh, bayangin ya. Jadi buat ciptain manusia aja Tuhan tuh repot banget deh. Tuhan tuh bener-bener pusing, kepo. Gua harus bikin tumbuh-tumbuhan, gua harus bikin tumbuh-tumbuhan ada IO-nya, IO-nya masing-masing harus ada receptor-site-nya. Peppermint site-nya di mana ya, lavender di mana ya, lemon di mana ya, cedarwood di mana ya, apalagi Melisa di mana. Bayangin, itu ada ribuan yang harus dipikir sama Tuhan, taruh di mana ya. Jadi kalau bisa teman-teman bilang, Tuhan nggak ada lu selama ini, kayaknya nggak kelihatan ya. Hidup jalan gini aja tuh, bangun pagi, coba ngelewatin hari, terus tidur. Jadi hari ini teman-teman belajar bersyukur bahwa nggak gitu loh. Ya, besties ya. Jadi semua yang hidup di sini, ini makhluk hidup kan, ada di layar masing-masing komputer. Ini orang-orang yang Tuhan kasih loh. Coba tengok kiri kanan, saudara kita. Itu orang-orang Tuhan kasihi. Karena untuk dia hidup aja, Tuhan tuh repotnya setengah mati gitu loh. Ciptain blood and brain barrier, nyiptain essential oil, agar bisa cocok gitu dipakai oleh kita. Bahkan binatang peliharaan kita juga cocok gitu kan dipakai kan. Sampai yang living ngeluarin juga produk-produk buat kucing-kucing kita. Biar bulunya benar-benar gemulai, sehat, luar biasa. Oke, itu relevasi 02. Kita masuk ke slide berikutnya. Tadi kita ngomong-ngomong tuh kan soal essential oil dan fatty oil gitu ya. Apa sih gitu ya? Apa sih essential oil, fatty oil? Nah, waduh ada yang mewek. Saya lepas tanggung jawab ya, buah aja deh nanti ketemu buah biar rilis. Jadi bagaimana bedanya essential oil sama fatty oil gitu ya? Essential oil itu tuh biasanya berstruktur aromatik dan mudah menguap ya. Itu ciri-ciri khasnya. Jadi jangan heran IO kita kalau ada di tempat yang angin-anginan atau tidak rapat tutupnya atau udah mulai rusak atau kita diamin aja bisa nguap. Karena memang dia ciri-ciri khas essential oil. Kenapa bisa nguap? Nanti ada di poin berikutnya ya. Dan biasanya beraroma gitu ya. Jadi makanya kita ngeliatin IG itu ya suka lebay gitu ya. Crack moment. Begitu di crack pasti dihirup. Wah, wanginya kayak apa gitu ya. Nah, itu ya para yang selalu dilakukan oleh para mbak-mbak di IG ya. Karena memang beraroma gitu. Fatty oil umumnya sih tidak beraroma ya. Jadi kalau bisa pun beraroma biasanya diselipin wangi-wangian biar aromanya menarik gitu ya. Contohnya misalnya virgin coconut oil itu fatty oil. Ya sebenarnya nggak beraroma. Cuma kadang-kadang ada aroma yang suka diselipin yang bukan dari tempat aslinya dan tidak mudah menguap. Jadi kita suka misalnya para wanita yang di dapur gitu ya suka lupa tuh nutupin minyak sayurnya gitu ya. Nggak apa-apa karena tidak mudah menguap. Tapi kalau IO lupa ditutup, nah yang living seneng tuh bisa beli lagi ntar. Oke, itu ciri khas pertama ya. Ciri khas yang kedua apalagi? Beda IO dengan fatty oil. Kalau slide-nya nggak kelihatan, kasih tahu ya. Atau suara saya kurang jelas. Iya. Molekulnya kecil. Kata Mbak Rumi, aman. Siap, Bu. Udah lama nih nggak ketemu Bu Rumi ini. Mbak Rumi. Molekulnya kecil banget, sedangkan fatty oil molekulnya lebih besar. Ini sebabnya molekul ini bisa masuk di darah atau bisa menembus otak kita. Karena molekul inilah yang Tuhan ciptakan, saking kecilnya molekul ini bisa nyerap. Jadi kulit kita itu punya membran. Nah, hanya senyawa tertentu yang bisa masuk gitu ya. Nggak ada yang jaga sih, tapi membrannya itu berlapis-lapis sehingga lapisan tertentu tertahan. Contohnya air ya. Air itu tertahan di lapisan tertentu. Tapi kalau IO nembus besties, benar-benar nembus banget. Nanti kita akan praktik bersama-sama ya tentang nembusnya ini ya sebagai bahan pembelajaran. Dan kalau minyak sayur misalnya ya atau virgin coconut oil, harga virgin coconut oil itu ada yang lebih mahal dari IO loh. Walaupun lebih mahal tapi nggak bisa nembus gitu ya. Karena molekulnya lebih besar.
Oleh sebabnya fatty oil tidak digosok-gosok di kulit. Terus di mana? Ya ditelan. Ditelan karena itu satu-satu cara bisa masuk ke tubuh kita, fatty oil itu. Ya. Kalau IO dioles-oles saja, dimasak saja udah bisa masuk. Luar biasa ya Tuhan ya. Hebat tuh. Apalagi yang kita ngerti tentang IO dan fatty oil. IO itu licin, berminyak gitu ya, atau greasy. Kalau fatty oil itu berminyaknya parah. Ya, maksudnya dia greasy IO tapi tidak berminyak seperti fatty oil. Contohnya adalah fisik gitu ya. Teman-teman pakai fisik ya, terutama pada ikut kelas saya di Raindrop gitu ya. Wih, gila ya. Tubuh teman kita tuh berminyak banget, penuh dengan fisik atau penuh dengan aroma massage oil gitu ya, Autois. Berminyak seperti itu, tapi kita lihat gitu ya, kesudahan dari proses Raindrop, kita kadang-kadang lihat minyaknya kemana ya, nggak kayak tadi gitu ya. Beda sama fatty oil itu ya, hari ini kita tetesin di kulit, tapi besok juga kalau nggak mandi pasti ada tuh lengket gitu ya. Makanya nggak heran kalau kita pakai fisik atau pakai Autois, sebentar aja gitu ya, mas kita pakai tadi kayak berminyak ya, kayaknya nggak enak kok, tiba-tiba sekarang jadi enak gitu, kayak nggak pakai gitu. Nah memang seperti itu IO ya. Nah apalagi sih yang keempat, poin yang keempat, betul banget kata Mbak Fitri, benar ya. Nah itu buat yang sudah mengalaminya. Kalau IO itu distilasi dari bagian tanaman. Jadi kayak misalnya frankincense gitu ya. Tahu dari mana bagian tanamannya jadi IO? Dari getahnya yang diambil dari kulit gitu ya. Dari resinnya, bener Mbak Rumi. Wah, nggak sia-sia nih Mbak Rumi ikut kelas kita nih. Resin kata Mbak Vita, ancur jempol ya. Saya nggak ada hadiah ini. Jawabnya bener. Yang mulai ngantuk, jangan lupa ya, tetes peppermint, hirup-hirup. Adik saya udah mulai ngantuk ya. Karena katanya suara saya suka mendayu-dayu, membuat jadi rileks. Nah, itu dari tanaman. Terus lavender. Siapa pada pergi ke kebun lavender? Mungkin di Saint Mary, atau di mana lagi lavender ada? Di Prancis juga ada ya. Itu dari, iya benar Mbak Rumi. Wes diseger mata kata Mbak Enda gitu ya. Dari bunganya yang bagian atas ditarik, bukan tanaman ditarik ya, tapi bunganya ditarik karena gampang copot. Nah itu yang dipakai. Terus saya sama Buah juga pernah ke Highland, Idaho. Tumbuhan apa di situ? Lupa sih. Idaho Balsam Fir gitu ya. Nah itu dari, oh itu ya, itu benar-benar ditebang, terus sama cip-cip kayunya, sama daun-daun semua dipotong kecil-kecil, terus semua distil. Nah, itu jarang kayak gitu tuh. Biasanya ada bagian-bagian tertentu saja. Di perkebunan pohon Natal, Highland Flat, bener. Karena si Barana. Nah, itu IO ya. Jadi fisik atau otomatis termasuk jenis-jenis IO apa, Pak? Nah, nanti saya jelasin ya. Ada tahu aja, contekan saya ini ada di bagian bawah nanti Mbak ya. Sabar. Bapak, sorry. Kebanyakan ngomong Mbak, sampai lupa itu aja Bapak. Kalau fatty oil itu biasanya dari benih atau biji yang dipres. Jadi kayak coconut oil, virgin coconut itu semuanya itu bukan dari IO tapi dari benihnya atau bijinya gitu ya, dipres, akhirnya keluar oilnya. Selanjutnya apa kita pelajari dari IO dan fatty oil ini? Nah ini nih yang menjawab pertanyaan Bapak tadi ya. IO itu tuh nggak bisa busuk, single ya, dan tidak bau tengik. Jadi boleh disimpan lama-lama, berapa lama sampai kita meninggal pun IO itu tetap bisa dipakai. Hebat ya. Jadi Tuhan sadar tuh ya, kalau IO-nya itu gampang rusak, kayak manusia itu deh, kayaknya ngerepotin manusia deh. Sampai dibikin IO-nya itu tuh, sampai kita meninggal pun IO-nya masih bagus, asal benar-benar di tempat yang baik, dirawat yang baik gitu ya. Jangan sampai sembrono, pasti nggak busuk dan tidak bau tengik. Yang single ya, yang single. Tapi yang fatty oil itu bisa busuk atau berbau tengik, makanya ada kadaluarsanya di kemasan virgin coconut oil dan sebagainya. Walaupun sekarang yang living juga tetapin kemasan ada tulisan itu sih kadaluarsanya, karena
secara dari BPOM, tapi sesungguhnya IO tidak akan rusak. Sampai kapan? Belum ada yang ketahui sampai kapan ya. Karena sampai kuburan-kuburan di Timur Tengah waktu dibongkar yang usianya 3.000 tahun sebelum Masehi pun mereka membawa IO itu di dalam kuburan karena berharga ya. Itu aja masih bagus. 3.000 sebelum Masehi ya. Masih bagus. Nah, jadi kita nggak usah khawatir sepanjang hidup kita IO yang Tuhan berikan tidak akan busuk. Kecuali IO itu sudah di blending kayak di fisik, kayak di otois, itu makin lama bisa bau tengik. Kenapa? Karena di blending. Ada fatty oilnya, ada almond oilnya, kayak Veller ya. Veller itu ada almond oilnya, atau carrier oilnya yang bahasa umum dipakai oleh para member yang living, carrier oil. Begitu ada carrier oilnya, bisa membusuk atau berbau tengik karena tidak murni, gitu ya. Oke, lanjut. IO molekulnya dibentuk dari rangkaian molekul pendek dan menyerupai lingkaran cincin. Sedangkan fatty oil molekulnya itu tidak berbentuk lingkaran cincin. Saya bisa pakai whiteboard nggak ya? Bisa. Caranya nggak ya? Coba. Di mana whiteboard? Aku harus ganti dulu sih. Share screen whiteboard. Share content. Whiteboard. Nah, ada whiteboard. Nah, teman-teman, akhirnya kepake juga whiteboardnya ya. Jadi kalau IO tuh ya, kalau bisa dibikin strukturnya tuh bentuknya ada yang seperti ini. Ya, kemarin ya habis kelas, ngerti dong ya bentuk ini ya. Jangan bikin malu nih, nggak tahu bentuk ini. Sorry, ini saya bikinnya lebih. Kelebihannya. Iya, ya gampang. Nah, mestinya begini. Nah, ini baru cantik. Dia benerin ini. Nah, IO gitu ya. Nah, ini tuh cuma salah satu aja ya, IO. Ada juga IO yang bentuknya begini. Ya, jadi bentuknya kurang lebih kayak lingkaran gitu. Itu IO ciri khasnya kalau kita lihat strukturnya. Tapi kalau misalnya yang fatty oil tuh strukturnya enggak kayak gitu ya. Bentuknya gini doang gitu. Jadi dia terbuka dan gampang patah. Beda dengan IO yang bentuknya lingkaran dan tidak gampang patah. Jadi secara molekuler sudah beda, sudah kelihatan gitu ya. Stop share. Nah, itu bedanya IO dengan fatty oil. Teman-teman tadi lihat kan bentuknya lingkaran. Nah, bentuk lingkaran itu ibarat kunci. Jadi dia akan masuk ke gembok yang bisa masuk. Karena setiap IO punya bentuk yang berbeda. Ibarat ada seperti anak kunci gitu ya. Anak kunci beda-beda kan? Pintu rumah depan, pintu belakang, pintu kamar, pintu WC, pintu harta perhiasan kita, gemboknya beda-beda tuh bentuknya. Nah, IO juga sama, bentuknya beda-beda dan harus ngepas di gemboknya. Kalau enggak, kita pakai kunci pintu rumah depan untuk membuka kotak perhiasan kita, nggak bisa buka. Nah, IO juga sama. Jadi bentuk itulah yang jadi kunci dan gemboknya. Kalau fatty oil bentuknya panjang-panjang ya, dan molekulnya besar. Ini bisa kita ketemuin di fisik. Di fisik ada carrier oilnya. Ya, hati-hati dengan carrier oil, jangan disimpan, jangan diirit-irit akhirnya jadi tengik. Ya. Kemudian selanjutnya apa yang bisa kita pelajari dari IO dan fatty oil? Dapat bersirkulasi dalam tanaman atau tubuh manusia, sedangkan fatty oil enggak. Fatty oil itu nggak bisa bersirkulasi di tanaman, dan sama di tubuh manusia juga nggak bisa. Nah, supaya malam ini terasa lebih, udah 7.50 nih. Gimana ya? Oke, Nggak apa-apa Pak, lanjut. Ini pasti 1.000 orang yang hadir ini pengen lanjut tuh kan Pak, bener kan? Lanjut ya. Ya, lanjut. Oke. Nah, supaya kita tetap semangat, supaya sesi hari ini menarik, tadi kan udah bawa peppermint tuh ya, peppermint. Lanjut ya, oke lanjut. Sabar jangan ngamuk ya, Bang Barisi kayak mau ngamuk. Supaya menarik acaranya hari ini dan kita bisa menikmati, tolong peppermintnya dioles di kedua telapak kaki, oles sebanyak-banyak ya.
Maksudnya seluruh telapak gitu ya, jangan pelit-pelit cuma jempol doang gitu ya. Tetes 1-2 tetes di telapak kiri, 1-2 tetes di telapak kanan, oles semua telapak kaki. Nah, setelah dioles, coba tolong teriak di chat gitu ya, siapa yang sudah merasakan rasa peppermint itu di ujung lidah. Lidahnya kebas, kata Mbak Ima. Wah, udah terasa tuh. Siapa lagi? Mbak Ima memang setelah berapa jam, Mbak? Waktu dioles udah Pak, pedar. Udah pedas, Mbak Dia. Belum. Sabar ya, belum ya. Nah, berapa jam kemudian tuh ya, dioles terasa manis, Pak, di lidah ya, kata Mbak Vera. Padahal ngolesnya di mana sih, di lidah atau di kaki sih? Di lidah. Bukan ya, di kaki ya, di kaki. Berapa jam kemudian terasa di lidah? Berapa detik? Berapa jam? Berapa detik doang ya, pedes Pak, 1 menit, kata Mbak Vera. Loh kok bisa ya? Tadi ngolesnya di mana sih Mbak? Di kaki atau di lidah tadi ngolesnya? Kaki, kata Mbak Rizky. Di kaki ya? Kok cepet banget udah di ujung lidah ya? Nah, ini membuktikan bahwa IO itu memang bersirkulasi. Begitu ditetes di kulit, nembus, Tuhan izinkan, karena tanpa si izin Tuhan nggak mungkin nembus tuh di tubuh kita, dan langsung terasa di ujung lidah kita. Lidah terasa semeriwing, kata Mbak Putri, dingin, hidungnya juga terasa, tuh kata Mbak Gracia. Waduh, minta ampun ya, hari ini para Mbak dikejar sama saya nih, ngolesnya di kaki kok terasanya di ujung lidah. Nah, coba ada yang mau ngoles virgin coconut oil di kaki, apakah terasa di lidah? Tidak akan terasa ya, nggak usah dicobain. Anakku yang bejat 1,5 meter sudah merasakan peppermint tersebut. Lalu, berarti mengalir nguap gitu ya. Nah, itu ada bukti bahwa sudah terasa sirkulasinya di tubuh manusia. Oke, lanjut. Dapat melalui jaringan tembok sel dan membran sel. Kalau fatty oil enggak. Jadi membran kulit kita tuh terdiri dari berapa membran. Jadi Tuhan berlapis-lapis ya, sudah pikirin matang-matang, jaringan itu harus diperkuat supaya jangan sampai ada senyawa lain, terutama yang sintetis atau yang berbahaya bagi tubuh manusia bisa masuk. Jadi tidak ada senyawa lain, tidak ada sel lain yang bisa masuk tembus sel kita kecuali hanya IO. Ya sudah Tuhan protek luar biasa. Apalagi di brand. Di brand ada sih beberapa obat-obatan yang bisa dipakai buat menembus di brand, tapi sebenarnya dia psikotropika yang bahannya juga herbal juga. Jadi ujung-ujungnya herbal juga sih yang bisa masuk ke brand kita ya. Misalnya cannabis, marijuana, itu kan semua dari herbal. Jadi bisa membuat kita lebih rileks, tenang, pikiran kita gitu ya. Ya, lanjut. Bisa jam 11 ini tadi. Tidak terlibat dalam perkecambahan benih atau pertumbuhan awal, tapi kalau fatty oil, makanan yang dibutuhkan benih untuk berkecambah dan bertumbuh. Jadi buat tumbuh-tumbuhan, aku kok sampai alis ya rasanya. Wah, boleh catat nih. Terasa sampai alis ya. Jadi IO itu sama fatty oil sebenarnya penting buat tanaman. Cuman istilah para ahli kimia membedakannya bahwa yang satu essential oil, satu fatty oil. Kesannya bahwa fatty oil itu tidak penting. Buat tumbuh sih penting, karena tumbuhan membutuhkan fatty oil pada saat dia ingin berkecambah. Tanpa fatty oil, dia nggak mungkin berkecambah dan tidak bisa memulai pertumbuhan. Mbak Eva mulai sepet matanya. Hati-hati Mbak ya, nanti tidur lagi. Kalau IO, begitu dia sudah berkecambah, perannya diganti oleh IO. Jadi fatty oil tidak lagi berperan di dalam pertumbuhan berikutnya. Hanya di awalnya aja pas saat berkecambah. Lanjut. Esensi adalah proses kehidupan tanaman. Fatty oil tidak esensi dalam proses kehidupan tanaman. Jadi kalau begitu sudah berkecambah, yang lebih esensi adalah proses kehidupan tanamannya oleh IO. Oleh sebab itu, ahli chemistry atau ahli biologi atau botanical memandang bahwa molekul-molekul ini nih kita temuin yuk, namanya essential oils gitu. Karena setelah itu proses kehidupan akan terasa esensinya oleh IO tersebut. Terakhir, nah IO itu punya antibakterinya, ada antiviralnya, antifungalnya, antiparasitik, ada antiseptik. Tapi fatty oil nggak ada. Antibakteria, antiviral, antifungal, antiparasitik, antiseptik nggak ada di fatty oil. Hanya di IO saja. Oke, selesai tabelnya.
Nah, Mbak kan ada yang udah ngerasain tuh efek peppermint ya, udah ngerasain efek lavender, terus coba ceritain ke anak, terutama ke Mas gitu ya. Kita udah ngerasain tuh lavender manfaatnya kayak apa, lemon kayak apa, begitu dicoba sama si Mas ya, nggak ada apa-apa, biasa aja, B aja deh gitu. Kesel ya. Jadi sebenarnya kenapa sih IO, apakah efektivitas IO tidak sama? Serius nanya. Gimana sih nih? Jadi ada IO yang KW1, KW2, yang dibuat oleh yang living atau Gary yang sampai si Mas kok rasanya biasa aja, habisin duit. Gitu. Sibuk banget sih sama IO. B aja tuh sebenarnya. Kesel ya. Kesel sampai ke ubun-ubun gitu ya. Nah, kita akan mempelajari hal tersebut gitu ya. Kesel kata Mbak Maya, kesel banget ya. Nah, si Masnya harus ikut di kelas saya nih. Ajak aja, Mbak, biar bertobat gitu. Yuk kita lihat slide berikutnya. Jadi di dalam dunia aromaterapi, kita mengenal namanya quantum physics dan uncertainty principle untuk menjawab kekesalan para mbak gitu ya, para mas-masnya gitu. Ada quantum physics, ada uncertainty principle. Yuk kita lihat yuk, apa itu uncertainty principle, apa itu quantum physics. Ya, kalau yang sudah mulai otaknya kayaknya, aduh, atom lagi nih. Cepet-cepet ya oleh Sedarwood di jempol kanan, tangan, jempol yang kanan yang di tangan ya, jangan di kaki. Kejauhan nanti. Di kanan, di jempol tangan kanan, langsung tempelin aja, nggak usah diaktifin, langsung tempelin aja di langit-langit mulut. Itu ya. Kita akan belajar perbedaan classical physics sama quantum physics. Kalau classical physics itu berhubungan dengan partikel, ukuran, dan besarnya atom. Jadi atom dipelajari. Tapi kalau udah quantum physics itu yang lebih kecil lagi, lebih kecil dari atom. Disebut partikel subatom, contohnya elektron, proton, neutron, quarks, dan lain-lain. Wah, muncul lagi nih elektron, proton, neutron, kayaknya udah ditinggali waktu zaman SMA ya. Nggak apa-apa, nggak usah dihafalin, yang penting tahu aja, nggak akan keluar di ujian gitu ya. Nah, itu quantum physics. Kalau classical physics, atomnya dipelajari. Hari ini kita akan belajar quantum physics. Kenapa kita belajar quantum physics? Karena kalau kita bicara aromaterapi, itu alamnya alam quantum physics, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya mau bangga sama si Mas, Mas, saya gini-gini nih Mas, tiap hari mikirin IO, saya ini ahli quantum physics loh Mas. Mas, ahli quantum physics nggak? Apa daya aku dari IPS? Nggak apa-apa, sama saya juga dari IPS. Tapi belajar quantum physics. Tidak ada yang mustahil. Karena ada Sedarwood. Sedarwood ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Jadi itu bukan jalan, cuma masalah kita mau pakai atau enggak. Ya. Iya, selamat hidup anak IPS. Oke, lanjut. SMA IPS, kuliah MIPA, ketemu IPA lagi. Nah, ini nyelonong ya. Oke, jadi classical physics itu melibatkan aturan hukum yang sudah pasti. Ya, jadi kalau teman-teman liatin pohon apel yang jatuh, ingat si Newton dong ya. Newton waktu sedang duduk di bawah pohon, tiba-tiba ada buah yang jatuh di atas kepalanya, dan dia sampai dasar orang jenius ya, buah jatuh aja dianalisa, akhirnya dia menemukan teori Newton 1, Newton 2, dan Newton 3, dan salah satu yang kita pelajari adalah gravitasi. Jadi kok gravitasi teman-teman tahu dong ya, itu yang menarik segala macam materi sehingga tetap lengket di bumi ini. Kita bisa berpijak karena gravitasi. Kalau kita berpijak di awan, gravitasi karena sangat kecil sehingga kita bisa melayang-layang di bulan, gitu ya. Teori ini, eksperimen ini bisa nggak dilakukan oleh siapapun? Bisa. Anak IPS bisa nggak, walaupun nggak belajar IPA? Bisa. Dia akan melempar benda itu ke atas, jatuhnya ke bawah juga. Itu anak IPS. Anak kecil bisa nggak? Bisa. Jadi nggak tergantung usia. Anak yang bolot bisa nggak? Bisa. Jadi nggak tergantung IQ. Apakah hanya orang Indonesia? Enggak. Orang Amerika juga akan melakukan percobaan yang sama? Bisa. Apakah yang ikut kelas saya aja? Enggak. Yang ikut kelas saya pun waktu lempar benda ke atas, jatuh ke bawah. Nah, itu classical physics. Aturan hukum yang hasil pasti yang tanpa melibatkan keberadaan eksperimen
mentor atau observer. Nah, itu klasik fisik, kita nggak pelajari. Yang kita pelajari di slide berikutnya, yaitu adalah tentang kuantum fisik. Kalau bicara kuantum fisik, kita bicara soal probabilitas atau kemungkinan. Hasilnya unpredictable, benar-benar unpredictable. Karena sangat berkorelasi dengan intensi atau keikhlasan dari si eksperimen. Jadi kenapa yang berminat di kelas ini sekarang tuh mbak-mbak semua, gitu ya? Kenapa yang ngerasain manfaatnya lavender, peppermint itu mbak-mbak semua kena legowo, ikhlas gitu ya. Biarlah IO ini bekerja di sanubariku dan hatiku sehingga bekerja dengan luar biasa. Dapat tuh. Ada mas-mas juga loh. Iya, ada mas-mas juga. Mohon maaf ya mas. Ada mas-mas juga tuh yang punya intensi, yang pun pernah ikut merasakan manfaat dari IO ini. Tapi kebanyakan ada mas-mas yang kita sadari di luar intensi tersebut. Belum apa-apa, udah kesel. Botol banyak-banyak dipajang-pajang. Heran mau ngapain sih, koleksi doang ya. Jadi begitu dia pakai pun nggak ada efek apa-apa. IO itu baperan. Benar-benar baperan. Jadi waktu dipakai oleh orang yang intensinya bagus, niatnya bagus, ikhlasnya bagus, bahkan berdoa sebelum memakai, dia akan bekerja dengan luar biasa, sesuai yang Tuhan mau. Hebat ya. Kata Mbak Dea, masku apa-apa oil, ngapain sih? Yeah. Suara bapaknya terngiang-ngiang ya. Bapaknya terngiang-ngiang. Oke. Hebat ya. Jadi IO ini walaupun gratis, tapi butuh intensi. Itu cara Tuhan membuat kita belajar ikhlas dan ingat kepada si pencipta. Itu cara Tuhan luar biasa. Gua kasih gratis sih buat lu. Lu ambil aja. Lu tinggal petik aja. Lu tinggal gesek aja. Langsung kepake tuh buat tubuh lu. Buat pikiran lu. Buat mental lu. Tapi syaratnya satu. Ikhlas nggak? Intensi nggak? Gitu. Kalau ikhlas dan intensi, dia akan bekerja luar biasa di tubuh lu. Begitu bekerja itu luar biasa, akhirnya lu akan bersyukur sama Tuhan. Ketemu nih orangnya, apaan sih nih? Gitu ya. Mau jadi Mbak Dukun, kata Mbak siapa tadi. Mau jadi apa nih? Dikerjain sama YL nih. Nah, orang-orang seperti ini, Tuhan sudah siapkan juga. Tidak terjadi apa-apa di tubuh orang tersebut. Makanya saya suka males banget kasih sampel buat orang skeptis. Walaupun gratis loh sebenarnya. Kita pada bagi-bagi tuh waktu COVID buah gitu ya. Buat orang-orang yang belum kenal IO, kita bagiin aja gratis. Tapi kita bilang sama dia syaratnya doa dulu ya, percaya ya. Kalau dia mau pakai ya, janji mau pakai, janji baru kita kasih gratis. Aduh, gimana ya? Ya udah nggak usah. Walaupun dia sakit COVID, kita nggak kasih apa-apa. Ya, tapi itu sebenarnya buat menenangkan diri dia gitu ya. Menenangkan diri dia supaya dia bisa menerima kondisi COVID-nya dia gitu ya. Biar mentalnya sehat gitu. Karena kan butuh mental yang sehat supaya bisa menghasilkan tubuh yang sehat gitu ya. Nah, itu kuantum fisik. Iya, banyak yang bilang sugesti. Nah, itu dia. Syaratnya satu dari Tuhan, intensi. Gimana dong? Karena sesuatu gratisan itu kalau dibiarin begitu aja lupa tuh. Yang ngasih Tuhan loh, gitu. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini buat mas-mas di rumah kita yang ikut kelas hari ini ya. Suruh dia coba baca atau Google atau YouTube dari molekul struktur faktor gitu ya. Dari saya lupa siapa nama orang Jepang ya. Matsu apa ya? Kok tiba-tiba lupa? Masaru Emoto. Masaru Emoto. Aduh, untung ada bantu saya. Jadi Masaru Emoto ini yang dari Jepang, dia menyelidiki molekul di air dan dia terperanjat dan hasilnya juga membuat kita terperanjat. Ini contohnya sebelah kanan gitu ya. Jadi ada molekul air yang sama sebelum dan sesudah berdoa yang di atas itu ya. Sebelum dia berdoa, molekulnya itu jelek ya, nggak enak dilihat, kusam gitu. Tapi sebelah kanan cantik ya, kayak permata. Itu setelah berdoa. Jadi ini yang jadikan orang pinter gitu ya.
bukannya si istrinya, tetangganya, saudaranya atau anaknya yang kasih kuliah, tapi si Masaru Emoto itu. Masaru Emoto ini profesor yang menyelidiki molekul air gitu. Ini molekulnya percobaan di air ya, jangan di oli gitu ya, atau di tempat-tempat lain. Jadi ini molekul air nih yang dites. Coba kita mencapai thank you gitu ya, makasih, hatur nuhun gitu ya, ke air. Ini berubah nih, jadi begini molekulnya nih. Kalau kita ngomong, ke air ya, lu jelek, gue pengen bunuh lu, gue berasa jijik banget sama lu. Nah hasilnya seperti ini nih, yang di tengah tuh, jelek. Tapi kalau kita menunjukkan intensi, nggak usah ngomong deh, intensi niat gitu ya dari hati kita, dari yang terdalam dari sanubari kita, love, appreciation, bentuknya kayak permata lagi dan indah. Coba lakukan di IO, gitu. Ajak masnya doa bareng gitu ya. Atau kita yang pakaiin kemas dengan intensi kita pakai kemas kita doakan, udah. Walaupun masnya skeptis, tapi kita punya intensi yang terbawa oleh si IO tersebut. Ya, mudah-mudahan works gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi memang alamnya alam kuantum fisik. Sesuatu yang Tuhan tuntut dari kita walaupun gratis gitu loh. IO-nya gratis sih, waktu disuling jadi bayar. Oke, lanjut. Jadi ada koneksi antara mind, body, dan oil. Sesuatu yang teman-teman nggak usah heran. Ada orang tertentu ketika pakai lavender, it doesn't work. Ada yang pakai lavender, it doesn't work. Karena dibutuhkan koneksi antara pikiran kita, tubuh, dan oil kita. Sehingga si oil akan bekerja sesuai perintah Tuhan. Gitu. Oke, lanjut. Nah, seluruh proses tubuh menyangkut behavior dari elektron. Jadi kita belajar kan, yang namanya kuantum fisik itu bukan wilayah atomnya aja lagi, tapi subatom. Nah, di dalam subatom itu ada elektron. Elektron inilah yang Tuhan pakai, wilayah elektron ini Tuhan pakai untuk memulai suatu proses IO di dalam tubuh kita. Pada level ini, tubuh dan pikiran terhubung. Terhubung gitu ya. Jadi ada efek psikomatis dimulai. Level ini juga pikiran manusia terhubung dan mempengaruhi IO. IO itu baperan. Nah, dia waktu mulai terkonek, mulai terhubung, dia akan nanya, gitu. Lu mau ngapain nih? Gue udah mulai terhubung nih sama lu mau ngapain? Gitu. Dia mulai dialog. Dialog ini tetap dialog imajiner gitu ya. Bukan teman-teman botol-botol banyak aja udah disebelin sama si Mas, terus kalau mbaknya mulai ngomong sendirian, Masnya makin sebel. Ini gara-gara IO nih, lu mesti ngomong sendirian. Saya nggak ngajarin itu ya. Tapi ada dialog imajiner yang walaupun benar ada, tapi tidak seperti yang saya cerita nih. Ini untuk memudahkan kita mengerti aja ya. Ada dialog imajiner yang bertanya, lu mau ngapain gitu ya. Kalau lu memang pengen gue bekerja, gue diciptain Tuhan nih. Dengan fungsi fenolik, ester, vaskulatropin, dan yang lain. Gue akan bekerja seperti itu. Tapi ada kebutuhan khusus nggak yang lu pengen? Nah, hebatnya, IO bisa merubah kunci untuk membuka semua gembok di tubuh kita. Coba saya tanya ya, misalnya ya. Apakah semua tumbuh-tumbuhan ada di belahan dunia manapun? Jadi ada pohon yang kita ketemu di Amerika, ternyata ada juga di Indonesia, ada kan? Tapi ada juga tumbuhan yang adanya di Amerika, nggak ada di Indonesia. Demikian sebaliknya. Contohnya kemenyan. Ada nggak di Amerika? Nggak ada. Frankenstein, kemenyan. Itu nama kerennya ke Frankenstein ya. Sampai yang living aja hanya mau produksi di Oman. Itu yang terbaik itu. Kalau begitu nggak fair dong Tuhan dong. Yang lain kebagian Frankenstein di Oman, saya nggak kebagian. Nggak fair dong. Yang lain dapat lavender, saya enggak. Karena saya hidupnya di daerah yang berbeda. Yang di kutub utara sama kutub selatan gitu, yang orang Eskimo. Nggak fair dong Tuhan. Mana ada tanah di sini. Nah, jangan salah. Tuhan juga sudah pikirkan. Walaupun
eh, IO itu tidak didapatkan di tumbuh-tumbuhan tersebut, tapi IO bisa berubah dirinya dengan intensi kita sesuai yang kita mau. Misalnya ada IO tuh untuk membuat diri kita fokus, ternyata IO-nya di Indonesia nggak ada. Ya gunakan aja apa yang lain, kita berdoa, kita berdoa, tolong buat saya fokus. Ini IO. Kok bisa? Nah, sebelum teman-teman lihat tadi kasus Masaru Emoto, nggak percaya kan bahwa yang namanya molekul itu bisa berubah-ubah? Begitu saya jelasin, percaya aja tuh. Sama, IO juga sama. Dia akan merubah molekul dia agar sesuai yang di tubuh butuhkan. Nah, ini namanya kuantum fisik. Ya, lanjut. Ya, saya ngeri nih nanti masnya marah-marah atau anaknya menuntut petugas kenegaraan. Nah, senyawa favorit. Senyawa itu banyak banget ya. Kayak lavender. Lavender itu bisa sekitar 200-300 senyawa di dalam satu drop IO-nya lavender. Hari ini kita belajar 3 aja deh. Phenolic, phonoterpin, dan sarcoterpin. Karena ini yang paling dominan, yang paling penting, yang merupakan favorit dalam IO ya. Tugasnya tuh, kalau teman-teman bisa baca sendiri, tapi kurang lebih seperti ini ya. Bayangkan komputer kita terkena virus. Nggak bisa kerja dong, Excel-nya nggak jalan, Word-nya nggak jalan, Zoom-nya nggak jalan. Wah, parah deh. Bagaimana caranya? Ya harus di-cleansing, dibersihin dulu virusnya. Siapa yang ngerjain kalau di IO? Si Phenolic ini. Begitu dibersihin, apakah bisa langsung kerja Excel-nya? Enggak. Kenapa? Itu baru bersihin doang. Harus di-delete bad sector-nya atau bad information-nya, karena pasti tertinggal. Siapa yang meng-delete bad information ini? Si sarcoterpin. Sarcoterpin juga ada di IO. Sarcoterpin itu yaitu yang tadi, Cedarut. Kadar sarcoterpinnya tinggi banget Cedarut itu ya, yang kita coba. Phenolic, contohnya di peppermint tadi, kadarnya tinggi banget phenolic gitu ya. Apakah setelah dibersihin, di-delete informasi yang jelek di komputer, bisa jalan Excel-nya? Enggak. Karena apa yang sudah rusak, harus di-install ulang. Harus dikembalikan ulang informasinya agar Excel bisa jalan. Nah, tugas ini kalau di IO, si monoterpin. Hebat ya? Jadi phenolic, sarcoterpin, monoterpin inilah yang tugasnya ngacak-ngacak supaya kembali tubuh kita berfungsi seperti semula yang seperti Tuhan mau. Phenolic, monoterpin, sarcoterpin. Tapi kerjanya nggak kayak gitu ya, maksudnya phenolic dulu ya, kerja dulu ya. Sarcoterpin nanti belakangan enggak. Mereka kerja simultan. Tapi kalau kita bisa pilah-pilah, kurang lebih seperti ini kerjanya mereka. Inilah yang terjadi di oil. Mereka memberikan homogenisasi secara permanen, bahkan kadang-kadang secara instan gitu ya, terasa di tubuh kita. Dan ini sampai bisa menghapus akar penyebab masalah. Apa yang kita keluhkan sampai kita pakai IO itu, kadang kita punya keluhan-keluhan dalam kehidupan di dalam hari-hari. Itu kebanyakan masalahnya ada di mental, di spiritual, di emosional kita. Kenapa? Kita kadang-kadang menyimpan akar kepahitan masa lalu. Mungkin dengan mertua kita punya akar pahit, dengan ibu tiri, mungkin dengan paman, dengan kakak kita yang kita udah lama sampai sekarang nggak pernah berbaikan, mungkin dengan guru kita yang menyakiti hati kita, dengan para mantan-mantan yang tidak indah itu. Nah, akar kepahitan ini yang bisa menyebabkan tubuh kita tergerus. Mereka lah yang akan membersihkan, mereka lah yang akan mendelete, mereka akan mengembalikan informasi yang benar, si phenolic, sarcoterpin, dan monoterpin. Oke, lanjut. Nah, ini slide terakhir, teman-teman. Mohon maaf, sudah menyita waktu 1 jam 15 menit. Itulah sebabnya Gary Young atau Young Living sangat mementingkan seed-to-seal. Karena hanya seed-to-seal yang menghasilkan 100% pure oil. Ya, hanya pure oil yang menghasilkan grade terbaik. Jadi jangan bedain ya. Ada di jualan, ada botol gede, lavender, segede bangkot gitu ya. Wih, lebih murah nih. Itu mungkin grade-nya parfum atau grade-nya makanan gitu. Atau ada satu oil bakotan bisa menyelesaikan 65 masalah Anda gitu. Jangan tergiur. Karena sudah terbukti bahwa hanya 100% pure oil
itu ada kan labelnya di botol ya, 100% pure oil. Karena Geriang tahu bahwa grade yang terbaik lah kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Karena grade oil itu murni apa adanya dari Tuhan, bukan diapa-apain. Jadi ada grade oil murni. Kalau teman-teman diizinkan oleh Tuhan untuk pergi ke Saint Mary, Highland Flat, atau ke Idaho, di Young Living, kan dibayar gratis tuh ya. Nah, bersyukurlah kita bisa melihat bagaimana yang Living, Gerian, dan tim itu dari sebuah pohon apa adanya menghasilkan pure 100% oil, bukan ada apa-apanya di dalamnya. Jadi nggak ada oil sintetis, nggak ada adulteration. Jadi gimana teman-teman? Saya tahu teman-teman banyak yang mau terus, ada beberapa teman juga sebenarnya sudah deg-degan. Semoga Mas yang nggak marah gitu ya. Thank you banget. Bagaimana bersyukur sama Tuhan? Ya. Jadi kita ini yang kita merasa kata Tuhan nggak ada, Tuhan nggak memperhatikan hidup kita, dia perhatiin loh. Hal-hal yang sekecil ini dia perhatiin, apalagi kita, makhluk yang paling sempurna ciptaan dia, dan makhluk yang derajat tertinggi. Pertanyaan ya, kita masuk ke pertanyaan ya. Gimana Bu Lisa? Masuk ke pertanyaan langsung. Halo, selamat malam teman-teman semua. Ini Pak, Iya. sebelum masuk pertanyaan udah pada bersyukur semua loh Pak Hengki. Oke, teman-teman, silakan. Sekarang kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat. Saya akan memilih 3 pertanyaan untuk mungkin bisa dijawab oleh Pak Hengki. Atau apabila tidak ada juga nggak apa-apa, karena materinya untuk saya jelas sekali gitu ya. Gimana teman-teman? Adakah pertanyaan? Pak, ini semuanya sudah semua langsung terima kasih loh Pak Hengki, thank you loh. Padahal saya belum kasih kesempatan acknowledgement loh. Nanti ya di terakhir ya. Materinya memang luar biasa sekali, membuat kita menyadari betapa essential oil memang benar anugerah Tuhan untuk manusia yang sangat dikasihinya. Nah, tadi tuh ada pertanyaan. Pak Hengki, gimana ya cara memperbaiki intensi? Iya, sebenarnya bukan memperbaiki ya. Karena bagaimanapun, manusia itu pasti dalam kehidupannya butuh Tuhan. Sekarang tinggal bagaimana kita memperbaiki polanya aja cara kerjanya. Jadi sebelum pakai oil, berdoa dulu. Kemudian pakai oil tersebut. Karena menyadari, oil itu dari Tuhan. Nah, itu sudah sangat-sangat banget memperbaiki intensi kita. Hanya kita nggak bisa kendalikan intensi orang lain. Intensi mas kita, intensi tetangga kita. Karena mereka karena ilmu ini tuh missing link gitu ya. Coba kita pikir ya, ketika Nabi Adam hidup, manusia pertama itu, bagaimana sih ketika dia sedang gundah gulana galau hatinya? Dia pakai tumbuh-tumbuhan untuk menghibur hati dia yang gundah gulana. Pasangan gue di mana ya? Di mana si Mbak Siti kok nggak muncul-muncul gitu. Nah, jadi itu terus diteruskan ke generasi berikutnya, maka kita bisa menemukan peradabannya di Timur Tengah yang kaya sekali dengan peradaban. Di arkeologi juga banyak ditemukan kuburan-kuburan orang-orang yang penting, pasti ada IO di dalamnya karena hanya benda penting yang tersimpan di kuburan tersebut. Kemudian hilang ilmu tersebut, jadi nggak heran kalau mas kita dan orang-orang tertentu merasa baru dengar nih ada setetes IO yang bisa memberikan saya kesegaran atau mau saya fokus atau menghilangkan metablok, nggak usah heran. Terima aja bahwa memang ada orang seperti itu. Nah, ini ada susah kita. Jadi pelan-pelan saja, pelan-pelan. Kesaksian hidup kita penting. Ketika kita menunjukkan bahwa IO itu works di tubuh kita, setidaknya dia juga heran sih, dia juga akan bertanya. Yang penting kita jangan so jagoan. Kita menunjukkan emosi kita yang jelek, negatif, itu yang akan membentengi dia untuk kenal IO lebih jauh. Nah, itu yang diharapkan dari saya, jangan kita tahu kita benar gitu ya. Kita tahu mas kita salah gitu. Tapi jangan menunjukkan lu salah, gue benar.
akhirnya Mas yang tadi mulai tertarik, mulai bangun benteng. Ini gara-gara IO nih, istri gue ngelunjak. Nah, jadi kesaksian hidup kita penting untuk menunjukkan bahwa kita tetap pasangan yang kita menunjukkan cinta kasih kita ke dia, dan menunjukkan bahwa kita ikhlas loh pakai oil ini, dan isu. Dan mudah-mudahan hati mas kita, maupun tetangga kita mulai terbuka tuh. Karena sikap kita menunjukkan keterbukaan dan menunjukkan kebaikan, bukan menunjukkan kesok-tahuan bahwa kita benar gitu. Itu aja sih. Ya. Terima kasih Pak Hengki, saya yakin jawabannya sangat jelas ya teman-teman ya. Saya lihat di kolom chat memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi saya akan memilih 3 aja ya teman-teman ya. Salah satunya tadi berhubungan dengan materi yang tadi Pak Hengki bagikan, yaitu dengan essential oil dan fatty oil. Bagaimana Pak Hengki dengan oil yang sudah kita dilute? Apakah oil tersebut, tadi ada yang bertanya juga, apakah oil tersebut tetap bisa akan bahasanya masuk, tapi apakah oil tersebut bisa tetap absorb ke dalam tubuh kita? Karena kan sudah sebenarnya di dilute, bilanglah mungkin dilute-nya dengan V6 atau mungkin dengan pure carrier oil yang tidak ada IO-nya misalnya. Apakah masih bisa tetap terserap ke dalam tubuh dan bahkan seperti yang tadi Pak Hengki ceritakan. Gimana ya Pak dengan hal itu? Iya, di kelas saya itu, atau kelas yang dari si Amerika itu nggak ada hubungan sama yang living. Jadi kita perusahaan yang berbeda, tapi kita semua member yang living. Dan di kelas tersebut kita pakai produk yang living. Karena sampai sejauh ini hanya yang living yang dapat dipercaya oilnya untuk dipakaikan di kelas gitu ya. Termasuk carrier oilnya. Jadi kita pakai carrier oil fisik. Gitu ya. Fisik carrier oil yang living itu buat saya mujizat. Kenapa mujizat? Karena harusnya carrier oil itu tidak seperti yang living. Karena carrier oil yang living itu termasuk karbon, kan ada karbon yang mata rantai pendek, tengah, dan panjang. Gitu. Makin panjang mata rantai karbon, makin sulit terserap di tubuh kita. Jadi pertanyaannya, apakah carrier oil terserap? Tidak terserap kalau makin panjang. Hebatnya, carrier oilnya yang living, V6, itu mata rantainya tidak panjang, bahkan di border menuju pendek. Itu hebat ya. Saya tidak dibayar sama yang living ya, tidak di endorse. Jadi pakailah carrier oilnya V6 ya yang living, karena dia akan bukannya dia menahan, tapi juga tidak menghalang-halangi lama-lama supaya tidak terbuang di udara gitu ya. Dan fisik ini termasuk yang mujizat luar biasa gitu ya. Dia akan membantu tetap bisa masuk dengan cepat. Kecuali teman-teman pakai carrier oil kayak virgin coconut oil, itu saya rasa sayang sekali, walaupun yang ringan itu akan cepat terbuang di udara. Dia pakai fisik aja, ya. Nggak dibayar. Makasih loh Pak sudah merekomendasikan V6, tapi benar teman-teman nggak dibayar sama sekali loh. Ini adalah rekomendasi murni dengan intensi yang sangat baik dari Pak Hengki. Benar nggak ya Pak? Oke. Lalu mungkin ini Pak, ada satu lagi pertanyaan. Sebenarnya banyak sih Pak, tapi saya pilih 3 ya. Ada beberapa orang yang memang mungkin kurang cocok dengan aroma beberapa essential oil. Kita tidak bisa memungkiri hal itu. Ada yang suka dengan essential oil A, ada yang tidak suka dengan essential oil B gitu ya Pak ya. Bagaimana ya caranya supaya bisa menerima beberapa essential oil yang sebenarnya dia butuhkan? Ini ada pertanyaan dari Bu Indah. Jadi saya belum bisa menerima aroma essential oil tertentu. Bagaimana caranya ya supaya saya bisa menerima essential oil ini? Silakan Pak Hengki. Iya, ini pertanyaannya agak kompleks gitu ya. Jadi tergantung jenis oilnya oil apa gitu ya. Kalau oil emosional akan punya perlakuan berbeda dengan oil-oil yang bukan yang tidak emosional. Sebenarnya semua sih emosional gitu ya. Tapi kan ada judulnya kan, misalnya judulnya gratitude, hope, itu udah pasti kan oil-oil emosional gitu ya. Ada oil yang nama tumbuh-tumbuhan, misal lavender gitu ya. Walaupun efeknya ke emosional, tapi tidak seperti yang Gary yang bikin untuk oil khusus yang emosional gitu. Semua oil pasti ada efeknya. Jadi perlu diwaspadai kenapa nggak suka sama oil tersebut. Kalau nggak suka nggak usah dipaksa dulu ya. Biasanya memang tubuh kita butuh waktu untuk bereaksi. Kenapa butuh reaksi? Karena reaksi itu bukan hanya secara fisikal. Reaksi itu juga berkenaan dengan spiritual kita, emosi kita, mind kita.
Jadi kebanyakan nolak adalah mind kita atau spiritual kita. Contoh yang paling sederhana aja gitu ya. Saya nggak suka, ini walaupun analogi yang nggak tepat, tapi kurang lebih teman-teman menyadari lah ya, karena kita nggak bisa bicara terlalu vulgar. Saya tadi disamperin sama seseorang, misalnya gitu ya. Saya nggak suka nih parfum Dior gitu ya, walaupun mahal, tapi saya nggak suka. Dan membuat saya tadi tidak nyaman gitu ya. Itu yang di permukaan, tapi yang di dalamnya adalah ternyata parfum Dior itu dipakai oleh ayah tiri saya yang suka bully saya gitu. Memori kenangan masa lalu yang tidak selesaikan itu membuat saya tidak menyukai bau itu dan membuat saya enek gitu. Walaupun dia tidak bersalah sih. Si Dior sama saya kan nggak punya permusuhan pribadi ya. Tapi saya punya masalah pribadi dengan baunya tersebut gitu. Nah itu cuma contoh analogi yang walaupun kurang tepat, tapi kurang lebih bisa menggambarkan mengapa ada yang beberapa yang saya nggak suka gitu. Mungkin dengan berbaikan dengan ayah saya yang ayah tiri tersebut yang bully saya akan bisa berbaikan dengan si Dior gitu. Karena kenangannya jadi kenangan manis gitu. Betul. Itu aja sih. Oke, terima kasih loh Pak Hengki. Materi Ya, malam sama-sama. hari ini mungkin nggak usah Iya. saya yang bilang. Sekarang saya akan kasih kesempatan 2 menit untuk teman-teman boleh memberikan acknowledgement kepada Bapak Hengki dan juga Bu AA yang bekerja di balik layar nih. Silakan apabila ada teman-teman yang ingin memberikan apresiasi, terima kasih kepada Pak Hengki dan Bu Amanda tentang apa yang sudah dibagikan di malam hari ini. Saya masih memberikan kesempatan di kolom chat ya, supaya Pak Hengki dan Bu AA juga bisa merasakan energi positif, intensi baik yang teman-teman rasakan malam hari ini. Saya masih beri kesempatan, silahkan. Mantap, baik sekali. Sama-sama, terima kasih semuanya. Oke, ternyata ya teman-teman banyak sekali yang mengucapkan terima kasih karena memang ilmu yang dibagikan malam hari ini luar biasa baik, luar biasa bermanfaat dan mengingatkan kita kembali kepada Sang Pencipta yang memang sangat mengasihi manusia kita ini sebagai ciptaannya yang paling sempurna. Jadi teman-teman sekali lagi mengingatkan yang sudah Pak Hengki katakan, saya dan teman-teman diciptakan adalah manusia yang sangat sempurna. Jangan pernah meremehkan diri kamu, karena kamu adalah ciptaan Tuhan loh. Ketika kamu meremehkan diri kamu juga sebenarnya sedang meremehkan pencipta kamu. Demikian juga dengan essential oil. Jangan pernah meremehkan essential oil, karena ini adalah ciptaan dari Tuhan sendiri. Oke. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kehadirannya di malam hari ini. Saya secara terkhusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hengki dan kepada Ibu Amanda yang sudah memberikan untuk saya ini berkat yang luar biasa ya teman-teman ya, bisa menjadi bagian dari Zoom malam hari ini, bisa menjadi bagian dari keluarga yang living, bisa menjadi bagian dari essential oil yang merupakan anugerah yang dari Sang Pencipta dan Sang Kuasa. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Hengki, terima kasih sekali lagi Bu Amanda, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join hari ini. Kami semua di sini berharap bahwa apa yang sudah dibagikan bisa menjadi manfaat bagi teman-teman. Saya juga mempersilakan Pak Hengki, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman di sini? Ya, saya dan Bu Aam, terima kasih buat teman-teman dan waktunya yang luar biasa. Kiranya semua berkah, barokah dari Tuhan ini boleh kita syukuri, karena rahmatnya yang luar biasa ini. Terima kasih buat yang living sudah menyediakan sarananya. Semoga yang living tetap sesuai dengan visi misinya dan legacy Gary Young ini boleh kita teruskan ke anak cucu kita tentunya. Terima kasih Bu Lisa untuk kesempatannya. Jadi teman-teman seperti yang Pak Hengki katakan, memang visi dari Bapak Gary Young adalah ingin membuat dunia ini menjadi tempat tinggal yang lebih baik untuk kita semua dengan adanya essential oil ini. Kami berharap apabila teman-teman sudah mendapatkan banyak hal baik dari Pak Hengki dan Bu Amanda malam hari ini, jangan berhenti di teman-teman ya. Tolong sebarkan kebaikan ini kepada orang lain lagi, supaya makin banyak orang yang mengenal kebaikan Tuhan lewat ciptaannya essential oil. Terima kasih kehadirannya di malam hari ini. Terima kasih Pak Hengki, terima kasih Bu Amanda. Sampai jumpa di training-training selanjutnya. Bye, selamat malam semuanya. Bye.